Kemarin 2D, saya harap kalian udah paham. Nah, ini kita langsung lompat ke bagian produksinya aja ya. Produksinya, nah ini yang 2D bentuk video, yang 3D coba search jabarkan. Jadi di 3D itu produksinya setelah praproduksi selesai, ada namanya, wait, bentar ya. Nih, panjang nih sebenarnya sih. Layout sebelumnya sih, layouting tuh sebenarnya lebih ke kalau udah tukang-tukang gambar ya. Layout, terus R&D itu artinya research and development ya. Kita mau style rendernya gimana, kita teliti, kita research, kita riset, terus kita kembangkan style renderingnya, style karakternya, style mau eh, hasil 3D-nya itu non fotorealistik ya, maksudnya enggak yang realis gitu. Selanjutnya itu modeling ya. Modeling itu pembuatan modeling 3D. Artinya itu kita buat objek 3D-nya di salah satu software 3D. Buat objek 3D di salah satu software 3D. Nah, yang nanti kita kita pakai itu namanya software Blender. Bisa kalian coba-coba download di websitenya ya, Blender 3D. Ya, bisa cari-cari. Ini nama websitenya blender.org. Nah, bisa kalian download di sini. Nah, ini software yang bakal kita pakai. Ada sih software yang 3D yang lain, cuman cukup berat dipakai sama terus berbayar ya. Nah, ini software ini gratis, free open source. Nah, kita tahap produksi itu modeling, texturing, rigging, animation, visual effect. Ini mungkin kalian belajar sama guru yang lain buat visual effect. Terus lightingnya kita atur pencahayaan itu di software 3D juga. Nah, sama rendering. Jadi gimana itu modeling? Modeling itu adalah seperti ini. Nah, kita membuat sebuah objek dari software 3D. Gitu ya. Nah, tuh misalnya di sini 3D di 3D itu ada sebuah permukaan ya di software Pro. Nah, ini ada permukaan. Kalau ini namanya kita seleksi permukaan ini namanya face, wajah ya. Nah, terus ini kalau kita pilih ada. Nah, ini ada garis. Artinya itu kita milih seleksi yang garis ini. Nah, diingat aja dulu bagian dasarnya. Oke, terus ada titik. Jadi kalau nggak di sini sebutannya titik. Hmm, nah ini dia. Kalau kita seleksi, kita arahkan ini ada titik. Sebutannya vertex. Kalau ini edge, edge ya, edge gitu. Terus sama face select. Ada titik,
garis, sama face atau wajah. Oke, nah ini kita buat objek 3D-nya. Nanti setelah kita udah selesai buat objek 3D-nya itu kita lanjutnya namanya texturing atau surfacing, shading segala macam ya. Istilahnya kurang lebih sama. Em, nah, ini salah satu contohnya texture paint. Nah, ini kita ngasih pewarnaan ya. Bisa kita ganti. Nah, kita ngasih warnanya itu tekstur painting nih namanya. Ganti warna yang lain. Brush biasa. Nah, ini bisa kita itu kelihatan ya berganti warnanya ya. Nah, itu dia. Nah, setelah kita modeling, kita kasih texturing, shading. Nah, nanti ini pembahasan tekstur ini banyak banget, eh, banyak panjang bahasannya. Jadi kita singkat aja. Tekstur paint. Setelah itu ada namanya modeling 3D. Mau baik itu karakter, terus hmm, environment. Environment ini artinya lingkungan ya. Mau bentuk pohon, daun, ya, environment, terus sama properti. Properti. Gimana bahasa Inggrisnya? Properties gitu ya. Properties. Nah, properties ini kayak objek-objek, piring, gelas, objek-objek benda-benda kecil yang ada gitu, misalnya buku, terus lampu, ya, meja, table. Nah, kalau environment ini kayak flower, terus dedaunan apa ya? Flower, leaf, le- leaf, terus tree, pohon. Rumah termasuk lingkungan ya. Rumah kita masukkan aja. House, terus rock, batu. Gitu. Nah, setelah kita modeling, itu namanya kita texturing tadi ya, yang barusan saya contohkan. Singkat aja sih nyontohin itu. Texturing, selanjutnya itu ada namanya rigging. Rigging ini banyak panjang tahapannya juga ya. Rigging ini rigging eh, rigging karakter, pokoknya berbagai macam rigging lah. Yang jadi gunanya rigging itu adalah untuk bisa menggerakkan karakter. Contohnya seperti ini, bentar ya. Rigging itu adalah kasih tulang-tulang di objek 3D-nya supaya bisa gerakin. Nah,
ya. Aduh, nah ini bisa kita gerakin karakternya gitu, ya. Nah, itu kita gerakin karakternya. It's- Ini mesh-nya rusak karena disimplify. Karena wake masih belum beres. Jadi panjang sebenarnya. Ada wake rigging ini ada proses namanya wake biar supaya nggak ada yang terjadi kayak gini. Ini belum di wake rapi nih. Nah, itu gitu ya. Rigging contoh. Ini masih rigging badan, ada juga namanya rigging wajah, face rigging biar supaya kita bisa ngasih em, ngasih 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 ekspresi gitu, ekspresi wajah. Nah, contohnya gini ya. Nah, ini bisa kita ini style karakternya berbeda. Nah, kita misalnya buat tutup matanya gitu. Oke. Nah, kita kasih senyum gitu. Ya. Nah, gitu. Kita kasih ekspresi. Nah, itu face rigging. Nah, setelah di rigging, kita animasi. Nah, itulah kita animasi tadi contohnya itu kita gerakin, kita masukin keyframe-keyframe-nya. Kita masukin keyframe-keyframe-nya. Mana gitu. Ini aja deh. Jadi misalnya kita masukin nih keyframe-nya, ini main otomatis aja lah. Aduh, setelah kita rigging, kita animasi, animating, animate. Nah, contohnya gini aja deh, biar cepet. Hmm, ya, terus kita gerakin. Jadi dia ada, kalau kita playkan timelinenya ini dia udah bergerak gitu. Terus pun kita kasih tambah ini juga. Nah, gitu ya. Itu proses animating. Itu namanya belajar animasi. Juga nanti di 2D itu sama ya. Sama-sama pakai 12 prinsip animasi gitu. Nah, setelah udah di animasi itu kita kasih ada namanya lighting ya. Lighting tuh harus punya sense seperti kayak kita mau fotografi. Fotografi kan tuh kita harus punya sense
gimana pencahayaan yang oke gitu. Ini aja deh. Ntar ya. Ada sih cara cepatnya itu kan. Ini belum dikasih EV cycle. It's kita kasih dulu lighting, ini light cara cepatnya aja deh. Ini ya. Misalnya cahaya di sini itu mau kita terangin. Ini feel like, bisa kita bilang feel like namanya warna putih ya deh. Nah itu lighting ya. Tergantung tergantung waktu praproduksi kita buat namanya color script kemarin ya. Ada namanya color script. Itu tukang gambarnya, mood warnanya dari berdasarkan storyboard mau warna hangat, dingin gitu. Oke. Nah, setelah itu nanti di rendering deh. Rendering itu proses eh, proses setelah semuanya jadi itu dijadikan dalam bentuk movie gitu. Bentuk image, bentuk file yang bisa dilihat banyak orang tanpa harus buka software aplikasi terkhusus kayak Blender gini gitu. Nah, jadi di 3D teknik modeling itu ada macam-macam. Bisa di bisa diawalin eh, primitive modeling atau gimana sebutannya. Tekniknya tuh modeling biasa sama wait, modeling primitif apa sebutannya lupa sir. Modeling primitif sama sculpting. Jadi kalau ini start demo ya, sesuai dengan judul materi kita hari ini. It's, nah, jadi model yang primitif tuh kayak ibarat gini. Ini perhatikan aja dulu. Ya, jadi kita narik-narik face, edge sama vertexnya gitu. Nah, contohnya buat palu nih ya.
pokoknya buat palu gitu. Ini cepet aja modelingnya gitu. Kalau sculpting itu gimana? Kalau sculpting itu gini. Kalau sculpting, jadi kita kayak memahat objek clay 3D gitu. Em, strength, pakainya aja deh. Misalnya buat sorry, ada yang baru masuk apa ya? Jadi misalnya buat buat Nah, ini namanya sculpting, proses sculpting. Nah, ini namanya proses sculpting ya. Ini cepat aja, sederhana. Nah, ini namanya proses sculpting. Aduh, pada baru masuk semuanya. Nah, ini jadi namanya proses sculpting. Tuh. Nanti kita next time kita pelajari satu-satu. Nah, ini Sir mau demokan buat modeling sederhana, cepat aja ya. Tapi jadi keseluruhannya, oke. Ini kita buat buat cangkir kopi. Astaga, kita buat cangkir kopi. Sederhana aja sih. Udah jadi. Wait. em, kita kasih ketebalannya. Kita tambahi surface. It's oke.
Selanjutnya kita buat kita buat gagangnya. Nah, tinggal kita buat pinggiran cangkirnya. Buat buat piringnya deh. Kita tambah beberapa material. Nah, kurang lebih kayak gini lah ngemodelingnya itu.
Ini kalau material preview, ini modeling sederhana cangkir ya, cangkir kopi gitu. Ini kalau mau kasih texturingnya juga bisa. Hmm, kita bisa cari di texture.com. It's cafe. Oh ya, waduh, kita cari di sini aja deh. Pixels, kalau kita punya foto sendiri, pakai foto sendiri pun juga nggak apa-apa. Cafe, cafe, cafe. Nah, ini kita download dulu. Kita bisa atur di shading. Nah, ini belum 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 tepat posisinya. Kita atur namanya UV editing. Kita paskan. Oke, kurang lebih kayak gini. Unwrap scale, coba kita taruh lagi. Kurang lebih jadi deh. Kopi kita gitu. Ini masih belum ada nanti pembahasan texturing yang lebih dalam. Jadi ini sederhana aja. Nah, kira-kira begitulah kalau untuk buat objek 3D di Blender gitu. Ini pada kenapa telat tadi semuanya nih? Tuh, sampai ada yang lupa submit masukan tadi. Masih pada on? Gimana? Ada yang mau ditanya-tanya? Ada yang mau didiskusikan? Eh, yuk kita diskusi aja dulu. Sama Sir kelasnya harus lebih aktif soal diskusi ya. Soalnya kita di sini di 2D 3D kalau ketemu masalah itu kita diskusikan itu. Sir ini gimana ngatasi masalahnya gitu. Ini kok ada yang kayak nggak beres gitu. Nah, nanti itu kita banyak diskusinya ketimbang ininya sih. Sama-sama belajar lah. Ya nah, ada yang mau ditanya-tanya? Tanya tanya apa aja? Yuk, yuk. Udah bayar uang sekolah masa nggak ada mau nanya-nanya ya.
Nggak usah malu-malu nanya-nanya. Kita diskusi. Gimana? Ada yang mau ditanya-tanya? Udah paham lah ya bagian produksinya untuk animasi 3D gitu kan. Perbedaannya jelas ya. Di sini kita banyak ngegambar, di sini kebanyakan teknis ngemodeling di salah satu software gitu. Kalaupun kita tonton yang ini tadi, Handsome and well-dressed movie star. No! Keep it simple for now and go straight forward through this baby. Not just a script. We have to visualize it into ini dari a awal sampai medium akhir that ya. you'll see Buat in the skrip, theater. buat And the first step to do that is to do a storyboard. storyboard. The job of story artists is to turn a story reel so the directors, producers, and executives can see a blueprint of the movie. Truth is, this Tuh animatic storyboard, terus Kathy. Sorry, konsep Skipper. artnya, Look, tuh so painting the artists background. will sit down at their computer or at their pencil and paper or whatever medium they work in, and they will Nah, create desain what the film karakternya looks like. gitu, Everything from the characters to the props to the environments, desain every single thing that propertinya you gitu. see in Jadi the sebelum film masuk is 3D designed by an artist, dibuatin and it gets dulu semuanya approved nih, by the nah, art ini director, production praproduksinya. designer. Everything you see in a film, Baru deh, langsung lompat create, aja sculpt the produksinya characters. We 3D. get drawings from the character designers, Nah, and ini then kita what we do modeling is we end up with an karakter, armature or a wireframe terus of the kasih character, teksturingnya. and we have to Ini kalau yang tadi sculpting basically ya. sculpt that character and make it look good from every possible angle. I'm just held together with wires. That makes me. Essentially, Nah, habis itu di puppet rigging, makers. Elements are flat and gray. Yikes! Not my best look. Surfacing artists add nah ini colors and surface kasih tekstur, textures, misalnya making kasih the efek-efek surfaces look smooth and shiny like glass. teksturnya gitu. Bumpy and gritty like dirt, or slick and suave like a. Woods. Roughly shots. The first job we do is to prepare the shots for Animation, nah ini Animation kita is basically like if you were to gerakin compare it to karakternya live tuh. action filmmaking, we're kind of like the actors talk, how they talk. director wants through Jadi materi kita nanti bisa ditengok-tengok di Google Class ya, Classroom. Nah, jadi nggak memenuhi grup WA kita nanti nih, nggak memenuhi chat grup WA. Nah ini, sini ada animation pipeline tentang animasi, terus nanti yang catatan di whiteboardnya pun juga ada. Nah, teaser share. Ya, rajin-rajin buka Google Classroom ya, jangan dari WA. WA cuma untuk informasi sekedar-sekedarnya aja. Oke. Ada yang mau ditanya-tanya nih? Atau lagi pada pergi belanja ini? Ditinggal handphonenya. Sepi amat. Oh, kalau itu beda. Sebenarnya kalau 2D ini tergantung oh iya, bentar ya. Kalau aplikasi bisa beda, tapi ada juga kalau di Blender nih softwarenya lengkap, bisa buat 2D, bisa buat 3D, 2D juga bisa, 3D juga bisa. Contohnya gini ya. Geonodes, Grease Pencil, oke. Nah, ini kita bisa buat kurang lebih kayak animasi 2D di Blender sih. Nah, tuh.
Kalau kita buat lagi yang lain objeknya misalnya gini ya. Nah, itu salah satu contohnya, kita praktekin coba. Ini buat file 2D animation. Nah, satu aplikasi bisa nih di Blender. Misalnya ini kita buat punching ball. Nah, ini frame by frame nih ya. Nah, di Blender juga bisa buat animasi 2D sama 3D. Nah, itu dia kelebihannya. Kalau di aplikasi yang lain biasanya cuma 2D aja tuh gitu. Tergantung kebutuhan. Nah, kalau prepare-nya yang mana aja yang cocok, lebih baik sih kebanyakan dipisah sih softwarenya. Nah, itu ya. Tinggal copy paste. Oh, salah bisa sih. Scale -1. Oke. Nah, gitu ya. eh Enaknya yang mana aja sih? Ada yang kalau 2D ada namanya Tahoma 2D kayak kemarin semalam besar perlihatkan. Ada kelebihan kekurangannya di tiap software gitu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, kalau ini juga animasi ini nggak bisa 3D, cuma 2D aja. Nah, itu ya. Jadi aplikasinya bisa beda, bisa sama. Tergantung aplikasi itu sendiri. Gimana? Ada paham untuk ramaan Anda? Paham lah ya. Oke, ada lagi mau tanya? Mana nih yang lain? Ada lagi yang mau ditanya? Yuk, 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 tanya diskusi kita. Tanya apa aja soal animasi. Sir, animasi ini buat studio mana gitu? Atau ada yang udah pernah buat animasi 2D? Dari handphone pakai Flippa Clip? Oh ya, kalian yang udah punya laptop, saya saranin kalian punya pen tablet juga. Tapi kalau kalian udah punya handphone sih, saya saranin juga punya pen tablet. Cara render MP4, saya nggak punya Cinema 4D di sini. Ah, Cinema 4D berbayar cuy. Dulu pakai perang install sih. Ah, cuman cuman ya udah ninggali dunia Cinema 4D lah. Udah beralih ke Blender aja gitu.
cara ngerendernya itu nanti biasanya cari aja kurang lebih itu sama ya. Nanti kalau ada bacanya render atau render setting, nah, nanti biasanya itu kurang lebih sama. Nanti ada render animation, render image. Kurang lebih namanya itu sama, cuman tata letak penempatannya berbeda ya. Fungsinya sama sama ngerender. Cari aja salah satu menu di Cinema 4D itu entah render, render animation gitu. Eh, coba kita cek di website. Nah ini berbayar nih masalahnya. Ser nggak ada yang install pula. Produk Cinema 4D ada nggak screenshotan tampilan softwarenya? Hanya render. Kalau Cinema 4D render bawaannya itu render engine-nya apa ya? Tambahan plugin sih, ada yang bawaannya sendiri kurang oke. Pokoknya cari aja nanti menu render di Cinema 4D render, nanti ada itu setting-settingannya. Agak ribet sebenarnya. Dalam master nggak menggunakan Cinema 4D. Nah, jadi mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Oh ya, tadi lanjut yang tadi yang udah punya handphone tah laptop, saranin punya pen tablet ya. Pen tablet, ada yang pen tablet bisa untuk di handphone, ada juga yang enggak. Nah, saranin sih kalian punya pen tablet untuk latihan-latihan di rumah, ya yang udah punya laptop, handphone pun juga bisa. Jadi buat animasi 2D-nya lewat handphone pakai Flipa Clip. Yang penting latihannya aja sih. Pen tabletnya salah satunya, ini bukan promosi ya. Kalau Wacom ada, Huion nih start harga 300 sampai 1 juta ada. Kalau Wacom barangnya terjamin sih, cuman agak mahalan. Terus pun cuman barangnya produknya aduh, selain mahal yang untuk di handphone cuman dikit handphone yang support gitu. Nah, ini cuma sedikit handphone yang support kalau nggak salah. Harus Type C ya. Nah, jadi saranin kalian punya Wacom atau tablet Huion. Nah, yang murah-murah aja cari di Tokped. Kok ini biasanya ada support di handphone Android sih. Cek aja di websitenya masing-masing. Tuh, nah, jadi kalian bisa gambar lewat handphone. Ya. Atau dari laptop pun juga bisa. Kalau Wacom lumayan mahal yang untuk bisa support ke handphone. Handphonenya pun cuma sedikit yang bisa ini. Nah, nggak semuanya. Kalau Huion mudah-mudahan hampir semua handphone bisa. Ya. Nah, jadi kalian bisa gambar-gambar kemana-mana aja, tinggal bawa pen tablet, colok ke handphone. Nah, mau bebas gambar di mana aja pun juga bisa. Ngelukis gitu ya. Jadi dasarnya itu 2D itu sangat penting sebelum masuk ke 3D. Tuh. Kalau Wacom sih ini mahal. Start harga berapa ya Wacom? Wacom Intuos. Wacom Intuos. Kok ini lagi? Tokopedia. Coba kita searching.
Nah, start 1 juta tuh, udah mahal duluan. Kalau ini banyak tipe-tipenya ya. Kalau Huion sendiri ada tipe H420X macam-macam. Yang mana tergantung budget kalian aja sih. Hui- Huion, Huion Pentablade. Mudah-mudahan ada support di handphone semua. Nah, itu start harga ada yang dari 600, 300 pun juga ada gitu. Yang sampai termahal pun juga ada gitu. Yang mana ada duitnya kalian aja gitu, ditabung ya. Saranin kalian juga punya pentablade. Di sekolah juga ada. Cuman ya namanya juga kalian siswa perlu latihan, punya juga lah alatnya. Kayak ibarat kalian masuk SMK Tata Boga pun juga perlu peralatan masak kan. Kalau nggak mau masak pakai apa gitu. Nah, gitu contohnya. Paham lah ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Iya, udah mau bubar kita nih. Ada yang mau tanya lagi? Yuk, yuk, ditanya sesuatu. Atau lagi bingung bertanya, tertunggu. Atau kalian mau nanya tentang apa aja lah yang berkaitan tentang animasi, tentang ah, blue screen sir. Waduh, kok blue screen? Cek dulu. Biasanya kok blue screen ini cara kita kenapa bisa tahu bisa blue screen? Kita cari gambarnya. Nah, di blue screen ini ada kode apa istilahnya? Kurang besar gambarnya. Kita cari yang besar. Nah, blue screen itu macam-macam ya. Nanti sini ada stop code bisa beda-beda. Bisa beda-beda bacaannya. Entah memory full atau critical process died. Bisa macam-macam. Itu nanti kita searching aja di Google. Biasanya kalau waktu ngerender kenapa bisa blue screen? Salah satunya itu biasanya RAM kepenuhan, komputernya nggak kuat, atau ada bermasalah di sistem Windows-nya sendiri, gitu, atau perlu diinstal ulang. Jadi macam-macam. Nah, kita nggak tahu jawabannya apa itu. Makanya di Windows waktu blue screen tuh dikasih tahu eh, waktu blue screen apa tuh permasalahannya. Nah, itu kita cari solusinya kita searching di websitenya Microsoft sendiri atau kita searching di Google. Kita ketikkan kodenya apa. Nah, nanti situ ada solusinya, mengatasi masalahnya. Itu tipsnya, tips untuk mencari kenapa bisa blue screen. Nah, tapi biasanya sih kalau ngerender RAM-nya kepenuhan. RAM-nya berapa giga coba? 4, 2 RAM komputernya. 4 ya. Nah, biasanya kepenuhan atau kita waktu waktu ngemodeling atau waktu ngemodeling itu ininya banyak kebanyakan apa namanya ya? Bentar. Viewport display. Jadi cara waktu di scene 3D-nya itu kita perhatikan. Nah, ini kalau edit mode, tunggu ya, coba kita apply. Ini aja deh. Nah, ini wireframe, ada garis, face, informasi. Bentar ya. Statistik. Coba untuk shift Rizky, magnify. Nah, waktu di Blender coba
cari di menu ini nanti ada sini checklist statistik. Nah, di sini nanti ada muncul ada berapa info jumlah edge, jumlah objek, vertices, edge, face sama triangles. Nah, jadi di sini kalau semakin banyak atau sampai 1 juta, nah biasanya ini sculpting sih sampai 1 juta itu biasanya beratin komputernya terus itu yang menyebabkan kalau kita ngerender lama bisa-bisa blue screen gitu. Coba kita cek di sini. Tuh takutnya ngelek langsung di sini sih. Oh, yang lain aja deh. Ya udah ini aja deh. Nah, ini kalau kita ini kita cek perbandingannya. Nah, itu ini sampai 9 juta 9 juta 900 ribu ini edge-nya sampai 1 juta. Nah, waktu ngerender itu ini coba diperhatikan teksturnya. Macam ya banyak perlu diperhatikan salah satunya ini contohnya. Kalau kelebihan kalau bisa dikurangin. Nah, jadi biar supaya renderingnya lancar terus nggak terjadi blue screen, RAM-nya nggak kepenuhan. Itu. Itu salah satu solusinya. Oke, paham ya? Jadi ini statistiknya diperhatikan ya. Kalau berlebih kadang bisa buat komputernya keberatan. Walaupun udah kecil angkanya masih tetap blue screen, berarti perlu ganti laptop atau komputer. Enggak. Ada itu solusinya. Nanti kita coba cari tahu deh. Waktu di pertemuan tatap muka di sekolah. Ya, ada lagi mau bertanya? Silakan bertanya. Open mic pun juga bisa. Oke. Yuk, ada lagi mau ditanya? Yang jarang-jarang nanya, coba nanya deh. Kayaknya orang ini sering nanya sih. Yang bikin penasaran tuh coba ditanya. Diskusi kita. Ah, oh ya, untuk software gambar kita nanti bisa pakai di laptop komputer kita pakai Krita namanya ini ya. Krita, kalian mau nyoba yang lain terserah, cuman saranin ikut ser aja kita pakai Krita. Kalau Photoshop, Painter, Saijin, Clip Studio Paint tuh seperti biasa, itu berbayar. Kita yang free-free aja, tapi free di sini artinya softwarenya sesuai sesuai kebutuhan ya. Maksudnya udah oke banget bisa bersaing dengan software berbayar. Masa apa namanya? Ada yang gratis bisa nyamain yang berbayar kok kita milih yang berbayar gitu. Nah, gitulah. Oke, ada lagi mau ditanya?
Masih pada mikir-mikir mau nanya apa nih? Yuk, Rehan Raditya, mau nanya apa? Pakai laptop, eh kalau zaman sekarang ya harus pakai laptop. Kalau mau balik zaman dulu kita buat animasinya pakai kertas mau. Kertas flipbook. Nah, kita ngabisin pensil, ngabisin cat poster, mau pilih yang mana? Soalnya gimana ya, laptop kayaknya ibarat bisa ngapain aja nih gitu. Selain pakai laptop apa coba? Pakai pensil, kertas, pakai plastik seluloid, barangnya pun juga mungkin udah nggak ada. Coba kita cari seluloid. Ya, pakai animation tradisional animation. Kalau nggak laptop ya tradisional gitu kan. Tradisional kok itu. Nah, pakai pensil, pakai electable. Mungkin lebih ribet lagi nanti. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Iklan. Nah, jadi kalau nggak pakai laptop ya kayak gini. Mau kita tuh pakai catches electable, attention. pakai There's a pensil. sound or whatever, and Frame by frame. Nah, tuh. Nah, jadi mau pilih yang mana? Pakai kertas, laptop. Kalau kayak 3D, clay animation ya, clay animation. Nah, kita jadi bahan materialnya tuh dari dunia nyata kan, nggak pakai laptop. Nah, mau pilih yang mana buat animasi? Mau pakai laptop atau nyari bahan-bahan yang kayak ginian gitu? Mau berapa lama kita ngerjain itu? Mau pakai laptop atau yang ini? Ngechatnya, ngabisin chatnya, ngabisin claynya buat satu ruangan penuh itu. Jadi untuk jawabannya pembuatan animasi untuk kita-kita saat ini ya harus pakai laptop. Kalau mau pakai tradisional palingan sekedar untuk buat sketsa-sketsa sederhana untuk nyari inspirasi sama ide, nyari di luar ruangan. Oh, aku mau gambar sketsa rumah ini, mau gambar sketsa itu gitu. Ya, paham ya? Kenapa harus pakai laptop? Untuk Abdi, software Blender bisa dijalankan minimal dengan laptop kapasitas berapa, Sir? Bisa kita cek di sini. Support good. Requirements untuk minimum komputernya itu dual core 4 GB RAM, terus ada
Kalau bisa ada graphic cardnya, paham ya graphic card di SIMDIK ada dipelajarin kan. Recommended tuh quad core CPU 16 GB RAM, Full HD display, graphic card 4 GB RAM-nya, atau kayak punya Acer. Kok punya Acer ini Core i5 8 core CPU, enggak 8 core sih sebenarnya, 4 core cuman 8 thread, RAM-nya 8. Mungkin di antara minimum sama recommended ya. Kalau mau nambahin RAM sih bisa aja jadi 16 GB. Nah, terus graphic card-nya pakai yang standar, terserah mau yang pokoknya yang ada angka 50, jangan di bawah 30 di ujungnya nih. Kelihatan nggak sih? Nah, ini ada tipe-tipenya ya. Kalau tahun, jadi ngebacanya itu 10 ini tahun generasi tahun berapa ya? 2018 atau 2019 sih? 2018. Enggak, dari 2017 sampai 2018. Nah, sekarang kan udah ada yang RTX 20 sama RTX 30. Nah, itu udah tahun 2020 sama 2021. Nah, jadi yang 50 ini seri speknya. Standarnya tuh cari aja yang 50, 60, 70, 80. Biasanya kalau udah 60, 70 itu udah mahal. Nah, terus VRAM-nya itu 4 GB kan. Nah, itu recommended-nya sih kalau mau pakai Blender. Cuman kalau di bawah ini minimum ya nanti scene 3D-nya itu sederhana aja, low poly. Maksudnya low poly itu nggak ininya nggak banyak-banyak kali gitu. Kecil-kecil aja. Kayak pixel art apa. Kayak gimana ya? Nantilah di pertemuan selanjutnya kita contohin. Low poly itu apa, style 3D itu apa gitu. Nah, jadi standar minimum pakai Blender itu kayak gitu. Kalau mau yang banyak duit, ya graphic card-nya 12 GB RAM tuh udah ngabisin berapa puluh juta itu sebenarnya. Gitu sih standar minimumnya. Gitu. Minimal ini tadi. Dual core, 4 GB RAM, graphic card-nya 1 GB RAM, ada fitur OpenGL versi 3,3. Oke, paham ya? Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini pada banyak yang telat tadi nih. Ketinggalan materi sebagian lah. Serharap yang tadi udah paham soal alur produksi animasi yang 3D. Kalau apa bisa kita nanti share upload materinya di sini juga. Cek aja di Google Classroom. Ada banyak yang terjawab tadi. Oke. Udah kelamaan juga. Terima kasih udah hadir. Yang udah bertanya juga ya terima kasih udah yang bertanya. Yang penting kelas kita aktif bertanya sih. Kalau nggak nanya nanti tersesat gitu tanya. Wih, baru ada yang datang ah. Udah mau bubar kita. Oke, terima kasih udah hadir. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Besok ya soal desain grafis percetakan. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.